Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian lanjutan menuju negeri abadi. Seperti yang sama-sama sudah kita maklumi bahwasanya ini merupakan lanjutan dari kajian perjalanan setelah kematian. Kajian ini masih kita ambil dari kitab Qiyamatul Kubra di akhir-akhir kitab, di mana menunjukkan bagaimana perjalanan seorang manusia, ya, manusia itu menuju negeri yang abadi. Apakah abadinya nanti dia di neraka ataukah abadinya dia nanti di surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kali ini sampai pembicaraan terkait dengan digiringnya orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam, di mana yang lalu telah kita bahas terkait dengan bagaimana orang-orang yang menyembah selain Allah, menyembah berhala ataupun menyembah yang lain-lainnya, mereka akan mengikuti tuhan-tuhan mereka. Sementara orang-orang mukmin akan mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, digiringnya orang kafir ke dalam neraka ternyata banyak disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana gambaran-gambaran mereka di saat mereka digiring. Ja'at nususun katsiratun tusawwiru lana kaifa yakunu hasyul kuffari ilan nar wa hum wa alihatuhum allati kanu ya'budunaha. Banyak sekali hadis-hadis yang menggambarkan kepada kita tentang bagaimana digiringnya orang-orang kafir dan tuhan-tuhan yang dahulu pernah mereka sembah semasa di dunia. Artinya bukan hanya orang kafir saja, apa yang mereka sembah itu juga akan digiring menuju api neraka. Di antaranya ikhwah satu, famin dzalika annahum yuhsyaruna ka qat'anil masyiyati jama'atin yunharuna nahran walidan wa yusahu bihim min huna wa hunaka. Di antaranya yaitu sebagaimana digambarkan Allah Subhanahu wa taala tentang penggiringan ini, di antaranya mereka yaitu orang-orang kafir akan digiring berkelompok-kelompok, akan digiring berkelompok-kelompok
kemudian mereka akan dihardik, dibentak dengan kasar, ya, ke sana dan kemari. Kama yaf'alur ra'i bi baqarihi aw ghanamih, sebagaimana yang dilakukan oleh pengembala terhadap hewan gembalanya. Kalau kita lihat bagaimana para pengembala itu berteriak, membentak, ya, agar agar hewannya tidak lari ke sana kemari. Demikian juga nanti orang-orang kafir yang akan digiring ke dalam api neraka. Dia akan dibentak, dia akan diteriakin, akan dikasarin oleh malaikat-malaikat. Hal ini sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Zumar ayat 71. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan orang-orang kafir akan digiring ke dalam api neraka zumara, secara berkelompok. Kemudian dalam surat Tur ayat 13 Allah menyebutkan yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Pada hari di mana orang-orang kafir akan didorong-dorong dengan sangat kuat ke dalam api neraka. Jadi mereka disorong, mereka digiring, mereka disorong, mereka dibentak, mereka dihardik. Dan itu semua agar mereka semuanya masuk ke dalam api neraka. Allah juga berfirman dalam surat Fussilat ayat 19. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuza'un. Dan pada hari musuh-musuh Allah, pada hari digiringnya musuh-musuh Allah ke dalam api neraka, fahum yuza'un, dan pada waktu itu mereka berkelompok-kelompok. Wa makna yuza'un, arti daripada yuza'un ay yajma'un, mereka berkumpul. Yajma'uhumuz zabaniyah awwaluhum ala akhiruhum, di mana malaikat-malaikat zabaniyah akan mengumpulkan mereka, mengelompokkan mereka yang dari yang pertama dan yang akhir. Kama yaf'alul bashar bil bahaim, sebagaimana manusia mengelompok-kelompokkan, ya, hewan-hewan ternak. Itu yang pertama. Di sini Allah menggambarkan kepada kita bahwasanya orang kafir nanti akan digiring ke dalam api neraka dengan cara diteriak, dibentak, dihardik, disikapi dengan kasar, ya, dan mereka itu berkelompok-kelompok, ya, berkelompok-kelompok. Seperti yang kemarin kita sudah bahas bahwasanya masing-masing para penyembah berhala itu akan mengikuti apa yang dia sembah. Mereka yang menyembah matahari, mereka akan mengikuti matahari ini yang akan membawa mereka ke dalam api neraka. Mereka yang menyembah bulan, mereka akan mengikuti bulan yang akan juga menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Mereka yang menyembah berhala-berhala, intinya semua mereka semua yang menyembah selain Allah akan mengikuti Tuhan-Tuhan mereka ke dalam api neraka. Dan itu sekaligus dengan digiring, dihardik, dibentak, dikasari, dan seterusnya, diteriakin. Itu ikhwah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa afadatin nususu annahum yuhsyaruna ilan nari ala wujuhihim. Dari nas yang sudah ada bisa kita ambil faedah bahwasanya mereka akan digiring di atas wajah mereka. La kama kanu yamshuna fid dunya ala arjulihim. Tidak sebagaimana di dunia mereka berjalan di atas kaki mereka. Allahu a'lam. Yang jelas di sini dinyatakan mereka nanti akan digiring berjalan di atas wajah mereka. Apakah ini menunjukkan makna diseretnya mereka di atas wajah mereka, ya? Jadi kaki mereka ditarik, kan tinggal wajah tuh ditarik dengan cara tengkurap, telungkup, ya, ditarik. Ya tentu kalau sudah dia telungkup, ya wajahnya kan di bawah. Ditarik kakinya dan dicampakkan ke dalam api neraka. Ataukah begitu? Atau dengan cara yang lain? Allahu a'lam bishawab. Intinya mereka akan digiring dengan cara yang sangat menghinakan.
dengan cara yang sangat menghinakan. Qala ta'ala, ya, la kama kanu yamshuna fid dunya ala arjulihim. Ya. Nanti mereka akan digiring di atas wajah mereka, bukan sebagaimana mereka berjalan dengan kaki mereka semasa mereka di dunia. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, alladzina yusharuna ala wujuhihim ila jahannama ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Al-Furqan ayat 34. Dan orang-orang yang akan digiring di atas, dan orang-orang yang akan digiring ke dalam api neraka, dalam neraka jahanam, dan mereka-mereka yang digiring di atas wajah mereka ke neraka jahanam, ulaika syarrum makana. Mereka itu merupakan sebaik-baik buruk, wa adallu sabila, dan yang paling sesat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yuhsyaruna ala wujuhim. Mereka digiring di atas wajah mereka. Coba kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna rajulan qala, bahwasanya seorang itu berkata, ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, gimana caranya, ya, bagaimana caranya orang-orang kafir akan digiring di hari kiamat nanti dengan di atas wajahnya? Qala, beliau mengatakan, alaisa alladhi amsyahu ala rijlaihi fid dunya qadirun ayyumashiyahu ala wajhi yaumal qiyamah? Apa kata Rasulullah? Bukankah orang yang Allah jadikan dia berjalan semasa di dunia dengan kedua kakinya, akan juga mampu membuat dia berjalan di atas wajahnya di hari kiamat nanti? Qala Qatadah, bala wa izzatu rabbina. Tentu ya Rasulullah. Artinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, bagaimana mereka berjalan di atas wajahnya, bukan berjalan dengan bagaimana mereka berjalan dengan wajahnya, bukan berjalan dengan kedua kakinya. Beliau mengatakan, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk membuat manusia berjalan di atas kedua kakinya, dan tidak mustahil bagi Allah membuat dia berjalan dengan wajahnya. Demikian ikhwah. Jadi di sini Allahu a'lam bissawab, berjalan di atas dengan wajah ini Allahu a'lam bissawab, apakah diseret, ya, apakah dia berjalan kemudian wajahnya terus menyeret di atas tanah, ya, Allahu a'lam bissawab. Intinya ini merupakan penggiringan yang menghinakan, ya, penggiringan yang menghinakan. Demikian, ya. Jadi di sini Allahu a'lam bissawab bagaimana kaifiatnya. Yang jelas di sini Rasulullah mengatakan mereka berjalan dengan wajah mereka di hari kiamat. Bagaimana jalannya? Allahu a'lam bissawab. Ya, apakah diseret seperti yang kita katakan tadi, ya, secara tengkurap begitu ataupun terlungkup, dia diseret, dipegang kakinya, diseret oleh para malaikat, kemudian dicampakkan dalam api neraka, ataukah memang dia berjalan sendiri dengan wajahnya? Allahu a'lam bissawab. Intinya itulah keterangan dari Rasulullah SAW, ya, itulah keterangan dari Rasulullah SAW, yang bahwa penggiringan mereka itu adalah penggiringan yang menghinakan. Kemudian wa ma'a hasyrihim ala hadhi surah al-munkarah ala wujuhihim fa innahum yusyaruna umyan la yaraun, bukman la yatakallamun, wa summan la yasma'un. Di samping mereka akan berjalan dengan wajah mereka atau diseret di atas wajah mereka, ditambah lagi kondisi mereka pada waktu itu dalam keadaan buta, tidak bisa melihat, bisu, tidak bisa berbicara, dan tuli tidak bisa mendengar. Demikian ikhwah.
Ya jadi mereka mau teriak juga bagaimana? Gak bisa melihat lagi bagaimana. Tapi begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kondisi orang-orang kafir di saat mereka digiring masuk ke dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Isra, ya, dalam surah Al-Isra ayat 97. Wa yauma nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Dan di hari dan kami akan menggiring mereka di hari kiamat dengan wajah mereka yang umyan, buta, bukman, yang bisu, wasumma, yaitu tuli. Ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali padam api neraka, maka akan menyala berikutnya dengan nyalaan yang lebih dahsyat. Setiap padam menyala dengan penyalaan yang lebih dahsyat. Begitulah kondisi api neraka yang membakar orang-orang kafir. Biasanya kalau di dunia, api yang pertama nyala itu biasanya lebih besar dibandingkan api yang kedua. Ya. Ini setiap kali padam apinya, berarti memang di neraka itu ada waktu-waktu api itu padam. Namun ternyata setelah padamnya api tersebut bukan akan menyala dengan nyalaan yang lebih kecil, tidak. Setiap kali api tersebut padam, maka akan muncul setelah itu nyalaan api yang lebih dahsyat. Padam lagi, lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat tentunya lebih panas, lebih membakar dan lain-lainnya. Demikian ikhwah. Jadi kemarilah orang-orang kafir itu digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara apa tadi? Pertama, dengan cara digiring dengan berkelompok-kelompok, diteriak-teriak, kemudian diberlakukan kasar, dibentak, dihardi, ya sebagaimana para pengembala menggiring hewan-hewan ternak mereka. Kemudian mereka nanti akan digiring ke dalam api neraka di atas wajah mereka, dengan wajah mereka. Pada waktu itu mereka buta, tuli dan bisu. Demikian ikhwah. Ya, sampai akhirnya mereka dicampakkan ke dalam api neraka jahannam, wala haula wala quwata illa billah. Demikian ikhwah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yazidu bala'uhum annahum yuhsyaruna ma'a aliyatihimul batilah wa a'wanuhum atba'uhum. Dan akan bertambah siksaan mereka, yaitu mereka akan digiring bersama mitra-mitra mereka, bersama Tuhan-Tuhan mereka, bersama teman-teman mereka sesama penyembah-penyembah berhala, dengan sesama orang-orang kafir. Mereka semua akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini ikhwah, kenapa dia katakan bertambah penghinaan itu? Di sini mereka akan muncul penyesalan. Ternyata Tuhan yang mereka sembah juga dimasukkan dalam api neraka. Tuhan yang mereka idam-idamkan, Tuhan yang mereka harap-harapkan, yang akan menolong mereka di dunia dan akhirat, Tuhan yang mereka puji-puji, Tuhan yang mereka sanjung-sanjung, Tuhan yang mereka yakini akan memberi rezeki, Tuhan yang mereka yakini akan Tuhan yang mengatur semua alam ini, Tuhan yang mereka yakini akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Ternyata Tuhan mereka itu sendiri dipurukkan ke dalam api neraka. Demikian, semakin parah kehinaan mereka yang rasakan, semakin parah penyesalan yang mereka rasakan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Shafat ayat 22-23. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Allah mengatakan, giring orang-orang yang zalim, wa azwajahum, dan teman-teman mereka, semua kawan-kawan mereka, giring semuanya. Artinya yang sama mereka menyembah berhala, sama kafir. Wa ma kanu ya'buduna min dunillah, dan semua yang dahulu pernah mereka sembah.
Masukkan semua ke dalam api neraka. Wahduhum ila siratal jahim. Tunjukkan mereka jalan menuju neraka jahanam. Tunjukkan mereka jalan menuju neraka jahanam. Padahal semasa mereka di dunia, Allah tunjukkan mereka menuju surga. Allah tunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Makanya ini sangat penting, ikhwah. Setiap kali kita sholat, kita selalu berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Allah akan tunjukkan jalan yang lurus bagi orang-orang yang ingin jalan yang lurus, yang berupaya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya terkadang hidayah sudah di tangan, kemudian hidayah ini dilepas. La haula wala quwata illa billah. Petunjuk sudah ada di hadapan kita, kita sudah mendengarnya, tapi kita tak pedulikan sama sekali petunjuk tersebut. Akhirnya di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan wahduhum ila siratil jahim. Tunjukkan mereka jalan menuju neraka jahanam. Tunjukkan mereka kemana jalan menuju neraka jahanam. Itulah azab, itulah balasan bagi orang-orang yang tak peduli dengan jalannya Allah Subhanahu wa taala semasa di dunia. Yang keempat, wahum fi hadzal maghlubuna maqhuruna adhiya adla saghirun. Mereka dalam keadaan takluk. Coba perhatikan ikhwah. Orang yang takluk dan makhurun dipaksa. Coba perhatikan bagaimana kalau kita bayangkan ketika satu pasukan berhasil memenangkan sebuah pertempuran, sementara pasukan musuh yang kalah itu mereka tangkap. Bagaimana perlakuan? Yang diikat, hina, tunduk-tunduk, begitu kan? Tidak berani mereka macam-macam. Tidak berani mereka lihat kiri lihat kanan seperti sebagai seorang yang gagah perkasa, seorang tentara yang perkasa. Enggak, sudah tidak. Karena mereka sudah terkalahkan. Karena mereka sudah ditawan. Mereka sedang dihinakan. Begitu ikhwah. Jadi kan beda orang yang posisi dia dalam keadaan menang cara jalannya dengan posisi dia yang sudah ditundukkan dan ditawan. Ya. Dengan posisi dia yang sudah dikalahkan. Jadi di sini posisi mereka maghlubuna makhurun. Mereka orang yang sudah ditaklukkan, mereka yang dipaksa. Demikian ikhwah, ditaklukkan dan dipaksa. Demikian. Ini semua hina, kehinaan-kehinaan. Kemudian adlaun saghirun, mereka hina dan sangat dina pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Imran ayat 12. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, qul lil ladzina kafaru, katakan kepada orang-orang yang kafir. Katakan kepada orang-orang yang kafir. Satughlabun, kalian akan dikalahkan. Kalian akan dikalahkan. Ikhwah, orang-orang ketika dikalahkan di dunia saja, dia akan merasa hina dan dina. Dia merasa rendah di hadapan orang yang telah mengalahkan dia. Ya. Jangankan kalah dalam perang, kalah dalam permainan saja ya tentu akan terasa sedih. Misalnya kalah main bola misalnya, tentu dia akan sedih, dia akan murung, banyak hal yang merundung hatinya. Itu hanya permainan yang sifatnya kalah menang saja. Bagaimana kalau sifatnya kalah dan ditaklukkan seperti mengalahkan pasukan musuh, mengalahkan orang pasukan yang sudah dikalahkan, ditaklukkan oleh musuhnya. Tentu sangat dina, tentu sangat hina. Dan bagaimana pula hina dinanya ketika itu berada di hari akhirat. Artinya lebih mendingan kehinaan, kedinaan yang dia rasakan ketika dia di dunia, ketika dia dikalahkan oleh musuhnya. Lebih mendingan ketimbang kehinaan yang sedang dia hadapi, kehinaan yang sedang
merundung hatinya, merundung orang tersebut di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru," Muhammad katakan kepada orang kafir, "Satughlabun," kalian akan dikalahkan, "wa tuhsyarun ila jahannam," dan kalian akan digiring masuk ke dalam neraka jahanam. "Wa bi'sal mihad," sungguh ini merupakan tempat yang sangat buruk. Wa bi'sal mihad merupakan tempat seburuk-buruk tempat. Al-Imran ayat 12. Itu nomor 4. Kemudian nomor 5. Ya, yang kelima, qabla ayyasilu ilan nar tasiqasima'uhum aswatuha allati tamla'u qulubuhum ru'ban wa halu'a. Yang kelima, belum lagi mereka sampai ke neraka jahanam, pendengaran mereka sudah dipekakkan dengan suara-suara yang mengerikan, suara-suara yang membuat takut, yang membuat hati takut dan yang sangat mengerikan dan membuat hati takut. Itu belum sampai, masih mendengar. Kemudian idza ra'athum min makanin ba'id, apabila neraka jahanam itu melihat mereka dari kejauhan. Apabila neraka jahanam itu sudah melihat mereka dari kejauhan, oh ini yang akan dimasukkan, ini yang akan dibakar nanti, ini orang-orang kafir itu, ini orang-orang musyrik, ini orang yang telah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya keluar suara yang mengerikan, geraman dari api neraka ya terhadap orang-orang yang akan dibakar. Dia geram, marah sejadi-jadinya. Neraka pada waktu itu marah sejadi-jadinya ketika melihat orang-orang kafir pada waktu itu. Jadi dari jauh, ikhwah. Idza ra'at min makanin ba'id. Ketika neraka ini melihat dari jauh saja sudah marah dengan mereka. Kemarahan yang sedang menunggu mereka. Jadi neraka jahanam itu marah sekali dengan mereka, ikhwah. Ya, sangat marah. Idza ra'athum min makanin ba'id. Ketika neraka itu melihat mereka dari tempat kejauhan, sami'u laha taghayyuzan wa zafira, maka mereka orang-orang kafir tersebut akan mendengar taghayyuzan wa zafira, yaitu dahsyatnya dan gemuruhnya api neraka, kegeraman api neraka terhadap diri mereka. Gemeretak aja, guruh. Demikian ikhwan. Kita lihat bagaimana api yang sangat, kalau dia sangat berkobar, sedang marak-maraknya, itu masih seberapalah gemeretaknya. Tapi kalau neraka jahanam sangat dahsyatnya, luar biasa, karena marahnya terhadap orang-orang kafir ini. Itu masih dari jauh, ya, masih dari jauh. Belum lagi kalau sudah dimasukkan ke dalam api neraka. Ayat ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Furqan ayat 12. Nomor 6, wa indama yablughuna an-nar wa yu'ayinuna ahwalaha yandamuna wa yatamannawna ala 'audata ila dunya kay yu'minun. Yang keenam, ketika mereka sudah sampai ke tepi, ke jurang api neraka, sudah sampai di tepinya, mereka melihat langsung bagaimana dahsyatnya api neraka. Yandamun, akhirnya mereka pun menyesal atas semua perbuatan yang pernah mereka lakukan. Menyesal atas kekufuran yang mereka pernah kerjakan. Wa yatamannawna ala audah ila dunya, dan mereka berharap, mereka memohon agar dikembalikan ke dunia. Untuk apa mereka kembali ke dunia? Kayyu'minun, agar mereka beriman. Agar mereka beriman. Luar biasa mengerikan, ikhwah. Luar biasa. Dari mulai di awal digiring, itu sudah mengerikan kondisinya. Kemudian ketika sudah mulai terlihat dari api neraka dari jauh, sudah luar biasa bertambah mengerikan. Ketika mereka melihat langsung api neraka, itu lebih mengerikan lagi.
Saking mengerikannya, maka tidak ada sedikit pun harapan mereka kecuali hanya satu, kembali ke dunia. Mulai bermunculan penyesalan demi penyesalan, tapi sudah selesai. Tidak ada lagi waktunya untuk kembali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau tara idh wuqifu 'alan nar. Apabila engkau lihat di saat mereka berdiri, di saat mereka berhenti di tepi jurang neraka. Apa kata mereka? Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Wahai, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustai ayat-ayat Tuhan kami, dan kami pasti akan menjadi orang-orang mukmin. Itulah ucapan penyesalan yang terlontar dari lisan mereka di saat melihat bagaimana dahsyatnya api neraka. Ini sebelum masuk ya. Sebelum masuk, dari jauh saja mereka sudah ketakutan. Luar biasa. Ketika melihat lebih takut lagi. Sehingga tidak ada harapan kecuali hanya ingin kembali dan kembali. Demikian ikhwah. Bahkan tidak ada terfikir bagi mereka sedikit pun, aduh semoga diringankan azabnya. Gak ada sama sekali. Tidak kepingin sama sekali dengan azab yang ringan itu. Karena apa? Dahsyatnya. Paling ringan azab itu sudah sangat dahsyat. Makanya mereka tidak ingin walaupun hukuman itu ringan. Keinginan mereka hanya satu, balik ke dunia. Demikian ikhwah. Kalau pengadilan di dunia, ketika seorang terdakwa divonis hukuman, ya paling tidak diringankanlah, ya kan begitu. Kalau seandainya dia divonis misalnya 20 tahun, paling tidak diringankanlah menjadi 10 tahun. Demikian ikhwah. Ya. Kalau ini tidak ada ikhwah. Tidak ada. Karena mereka sudah lihat azab yang paling ringan saja sangat dahsyat. Gimana azab yang paling dahsyat? Makanya tidak ada harapan satupun dari mereka kecuali kepingin ke dunia. Ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina. Nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Wahai, seandainya kami bisa kembali dan kami pasti tidak akan mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa nakuna minal mu'minin. Kami pasti termasuk orang-orang mukmin. Kami pasti tidak menyembah tuh berhala-berhala. Kami tidak akan menyembah berhala-berhala. Kami tidak akan menyembah Lata. Kami tidak akan menyembah Uzza. Kami tidak akan menyembah Manat. Tidak akan menyembah matahari. Dan tidak akan menyembah siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu muncul ketika melihat api neraka yang siap. Yang sudah marah terhadap mereka. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Walakinnahum la yajiduna minan nari mafaron. Tapi mereka tidak melihat ada tempat yang bisa lari dari api neraka. Tak bisa lari sama sekali. Mau tidak mau mereka harus masuk ke dalam api neraka. Dalam soal Kahfi ayat 53, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum muwaqi'uha. Dan orang-orang mujrim, orang-orang durhaka melihat neraka jahanam, fadhannu annahum muwaqi'uha, dan mereka sudah yakin akan dimasukkan dalam api neraka. Tidak ada keraguan lagi. Mereka sudah yakin mereka akan dimasukkan api neraka. Tidak ada lagi yang namanya kata selamat. Tidak ada. Sudah yakin mereka. Walam yajidu anha masrifah. Dan mereka tidak akan mendapatkan apapun yang bisa membuat mereka terhindar dari api neraka tersebut. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itu yang keenam. Yang ketujuh, wa inda dzalika yu'maruna bid-dukhuli fin-nar wa ghadibal jabbar adla'u khasirin. Dan yang ketujuh, mereka pun diperintahkan untuk dicampakkan, dimasukkan ke dalam api neraka. Dan Allah sangat marah kepada mereka. Mereka diperintahkan masuk ke dalam api neraka dalam kondisi yang sangat hina dan dina. Allah berfirman dalam surat Nahl ayat 29, fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuklah kalian ke dalam pintu-pintu api neraka
dalam pintu-pintu neraka Jahannam khalidina fiha, dan kalian kekal di dalamnya. Fala bi'sa mathwal mutakabbirin, sungguh ini tempat yang sangat buruk bagi orang-orang yang sombong. An-Nahl ayat 29. Wala yanjuna minan nari minal jinni wal insi illal atqiya alladzina amanu billahi wa sadaqul mursalin. Dan tidak ada seorang pun yang bisa terlepas, yang selamat dari api neraka, baik dia jin maupun manusia, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah dan percaya kepada para nabi. Wattaba'u ma unzila ilaihim min rabbihim, dan mereka yang telah mengikuti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul mereka. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi yang ketujuh ini itu merupakan saat-saat mereka itu, ya, saat-saat mereka itu dimasukkan ke dalam api neraka. Demikian, tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari itu semua. Sekarang kita lihat bagaimana saat-saat itu, ya. Saat-saat itu adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Maryam ayat 58 sampai 72. Apa kata Allah? Fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdhurannahum haula jahannam jithiya. Dan demi Tuhanmu, kami akan giring mereka bersama setan-setan mereka, thumma lanuhdhurannahum haula jahannam jithiya, dan kemudian kami hadirkan mereka di pinggir-pinggir di sekitar neraka Jahannam jisiyah sambil berlutut. Ya, sambil berlutut. Jadi kalau ini merupakan neraka Jahannam, jurang neraka Jahannam, mereka di pinggir itu sudah. Haula Jahannam jisiyah. Semua akan disuruh berlutut di pinggir neraka Jahannam. Ini beberapa saat sebelum dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Kami akan hadirkan semua mereka di sini. Jadi mereka sudah lihat langsung, ikhwan. Lihat langsung bagaimana neraka Jahannam itu. Hanya belum dimasukkan, tinggal giliran untuk dimasukkan. Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Dan kemudian masing-masing kelompok akan kami cabut satu orang, siapa yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama masuk adalah yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya. Kemudian kami paling mengetahui, kami lebih mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dahulu akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Itu ya. Jadi akan dipilihin satu-satu dari kelompok-kelompok tersebut yang paling durhaka kepada Allah, itulah yang diambil dan dicampakkan dalam api neraka. Dari setiap kelompok diambil siapa yang paling durhaka, dialah yang akan pertama sekali dicampakkan dalam api neraka. Itulah kondisinya. Demikian ikhwah. Wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan berada di sana. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan ini merupakan ketetapan Allah yang sudah Allah Subhanahu wa taala sudah berlaku. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Dan dari sana kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharadh dhalimina fiha jithiya. Dan kami biarkan orang-orang zalim terus berlutut di sana, karena memang mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, kondisi orang-orang kafir yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi kalau kita simpulkan ikhwah, ya, pertama
kaifiatnya dalam penggiringan tersebut akan digiring orang-orang kafir ini, orang-orang penyembah-penyembah berhala ini secara berkelompok-kelompok dengan cara dihardik, dibentak, dikasari dan seterusnya, sebagaimana para pengembala membentak-bentak domba-domba mereka. Orang kafir akan diperlakukan lebih dahsyat dibandingkan itu. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, yang kedua yaitu mereka akan digiring ke dalam api neraka dengan berjalan di atas, dengan berjalan dengan wajah mereka. Berjalan dengan wajah mereka. Bagaimana berjalan dengan wajah mereka? Allahu a'lam. Ya. Karena tadi ada hadis Rasulullah katakan, ya sebagaimana Allah membuat mereka mampu berjalan dengan kaki mereka di dunia, ya Allah juga mampu membuat mereka berjalan dengan wajah mereka. Apakah maknanya diseret di atas wajah mereka? Ya Allahu a'lam bishawab. Intinya mereka akan berjalan dengan wajah mereka. Begitulah kondisinya. Ya, begitulah kondisi orang-orang kafir ini. Kemudian dalam keadaan tuli, buta dan bisu. Yang ketiga ikhwah, ya, mereka akan digiring ke dalam api neraka lengkap dengan tuhan-tuhan mereka yang pernah mereka sembah dahulu. Ya, dengan tuhan-tuhan mereka yang pernah mereka sembah dahulu, sekaligus dengan mitra-mitra mereka, dengan teman-teman mereka sesama penyembah berhala tersebut. Ya, sesama penyembah berhala tersebut. Kemudian kondisi mereka pada waktu itu dalam keadaan yang sangat hina. Dalam kondisi yang sangat hina. Tidak bisa berbuat apa-apa. Shaghirun, ya, merasa diri sangat hina dan memang dihinakan pada waktu itu. Kemudian ketika mereka mau sampai, berarti belum sampai ini, ya, dari jauh tuh sudah nampak tuh neraka. Neraka juga sudah melihat mereka dari jauh. Sebagaimana firman Allah tadi, "Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Ketika neraka melihat mereka dari jauh, maka api pun mengeluarkan suara gemuruh marahnya kepada orang-orang kafir tersebut. Dan mereka sudah mendengar, wah, marah ini neraka. Mereka sudah takutnya luar biasa, ikhwah. Bayangkan bagaimana marahnya api. Ya, bagaimana marahnya api. Itu suara api tersebut memekakkan. Suara mereka memekakkan telinga mereka. Kemudian ikhwah azanallahu wa iyyakum, yaitu kemudian setiap kali ketika mereka melihat langsung bagaimana kondisi neraka, langsung melihat dengan mata kepala mereka bagaimana dahsyatnya api neraka, maka mereka pun berharap agar dikembalikan ke dunia, agar mereka bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di neraka, mau masuk neraka baru beriman, tidak ada guna sama sekali. Ya, makanya mereka katakan, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Wahai seandainya kami diperkenankanlah kami bisa balik sebentar dunia. Seandainya kami diizinkanlah untuk balik lagi ke dunia, tidak usah apa-apa, miskin pun tidak apa-apa, melarat juga nggak apa-apa, mungkin begitulah ya. Nggak apa-apa. Yang penting kami tidak lagi mendustai Allah, tidak lagi mendustai kitabullah, tidak lagi mendustai Rasulullah, agar kami bisa beriman, agar nggak begini nasibnya di akhirat. Tapi kan tidak ada tempat untuk bisa lari, apalagi sampai kembali ke dunia. Mau tidak mau, mereka harus masuk ke dalamnya. Kemudian setelah mereka digiring, berada di pinggir neraka jahanam, ya, berkelompok-kelompok sambil berlutut, ya, berlutut hina-dina, maka di saat itu ikhwah akan diambillah orang-orang yang pertama yang akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, yaitu orang yang paling dahsyat, paling musuh dengan Allah, paling durhaka kepada Allah. Itulah yang pertama dimasukkan dalam api neraka. Kemudian berikutnya, semua akan masuk ke dalam api neraka. Semua akan masuk ke api neraka. Hanya saja, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan orang-orang mukmin.
Wa im minkum illa wariduha, semua kalian akan masuk ke dalam neraka. Akan masuk illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Ini sudah ketetapan Allah. Summa nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Hanya saja kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang zalim masuk ke dalam neraka jahannam. Wala haula wala quwata illa billah. Demikianlah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, kondisi orang-orang kafir yang digiring ke dalam api neraka. Demikian ikhwah. Ya, saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Nah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian materinya pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui line telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Aryani di Majalengka. Silakan pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Begini, Pak Ustaz. Jika seorang ibu hamil 3 bulan, lalu keguguran, apa anak itu nanti juga akan dibangkitkan, Ustaz? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pertanyaannya, Ustaz, jika seorang ibu hamil dalam usia 3 bulan, kemudian keguguran, apakah anak tersebut akan dibangkitkan nanti? Silakan, Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Tentang masalah anak-anak, apakah anak yang usia 3 bulan itu akan dibangkitkan nanti di hari akhirat? Ikhwa azallahu wa iyyakum, setiap anak yang sudah ditiupkan ruh, setiap anak yang sudah ditiupkan ruh, maka setiap janin yang sudah ditiupkan ruh, maka perlakuannya sama dengan perlakuan kalau dia meninggal atau keguguran, maka perlakuannya sama dengan jenazah orang dewasa. Hanya saja kalau orang dewasa wajib disolatkan, kalau anak seperti ini ya dia tidak wajib disolatkan. Demikian ikhwah. Itu menunjukkan bahwasanya perlakuan kita dia sebagai manusia yang sudah komplit, maka dia akan dibangkitkan nanti di hari akhirat. Hanya terkait dengan 3 bulan, ya, terkait dengan 3 bulan. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya wanita yang usia janinnya 4 bulan, ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ciptaan kalian di dalam perut ibunya, ya, yaitu arba'ina yawman nutfatan, 40 hari berupa nutfah. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah, misla dzalik, yaitu 40 hari. Kedua, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian pada 40 hari ketiga berubah menjadi segumpal daging. Kemudian fayursalu ilaihil malak, lantas diutuslah malaikat, wa yunfakhu fihi ruh, dan ditiupkan ruh kepada anak tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat ini pun diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Bikat bi rizqihi wa ajalihi, dituliskan rezekinya dan ajalnya, wa amalihi, dan amalannya, asaqiyun am sa'idun, apakah dia hidup nanti menderita, apakah dia hidup bahagia, ataukah dia hidup sengsara. Ini ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau kita lihat hadis yang disebutkan tadi, yaitu 3 kali 40 hari, berarti 4 bulan. Hanya ada pendapat yang juga gak kalah kuatnya. Kalimat arba'ina yauman nutfatan, 40 hari berupa sperma, summa yakunu 'alaqatan misla dzalik,
kemudian berubah menjadi segumpal darah mislu dzalik, bukan diartikan 40 hari kedua, tetapi di 40 hari itu juga. Di 40 hari itu juga. Summa yakunu mudghatan mislu dzalik, kemudian akan berubah menjadi segumpal daging mislu dzalik di 40 hari itu juga. Jadi dari mulai sperma berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, itu semua perkembangannya berada di 40 hari pertama. Itu makna yang kedua. Makna yang kedua. Makna yang pertama tadi kan ada 40 hari pertama sperma, 40 hari kedua berupa darah, 40 hari ketiga berupa daging, baru ditiupkan ruh. Tapi pemahaman ataupun mazhab yang kedua mengatakan semua itu, proses semua itu berada di 40 hari pertama. Makanya ikhwah azallahu wa iyyakum, ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan bahwasanya ditiupkannya ruh itu di 40 hari pertama. Demikian ikhwah. Ditiupkan ruh itu adalah di 40 hari yang pertama. Makanya kalau kita lihat pengamatan para dokter Abjin, bahwasanya detak jantung bayi itu sudah ada di 40 hari yang pertama. Allahu a'lam bishawab. Saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua ini. Berarti kalau si usia bayi yang 30 sudah 3 bulan, berarti dia sudah Berarti dia sudah ditiupkan ruh, ya, sudah ditiupkan ruh, dan berarti dia sudah menjadi seorang manusia, ya, seorang manusia, dan dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manusia-manusia yang lain, dan dia akan menunggu orang tuanya di pintu surga, dan dia tidak mau masuk ke surga kecuali bersama orang tuanya. Demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surga kelak. Allahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita coba angkat kembali dari layanan telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz. Silahkan pertanyaannya, Pak. Izin bertanya, Ustaz, mengenai penggiringan orang kafir ke neraka, Ustaz. Apakah orang-orang kafir ini tidak melalui titian Siratal Mustaqim itu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Semoga bertambah ilmu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, apakah orang-orang kafir ini tidak melewati titian sirat, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, seperti yang telah kita bacakan hadis-hadisnya di kajian lalu, bahwasanya orang-orang kafir itu akan dikelompok-kelompokkan, dan mereka masing-masing kelompok akan mengikuti Tuhan yang mereka sembah, dan itu akan menuju neraka, di mana mereka akan digiring dan akan dibawa oleh Tuhan mereka ke dalam api neraka. Mereka mengikuti Firaun, maka Firaun ini akan membawa mereka ke dalam api neraka dengan kaifiat yang sudah kita sebutkan tadi. Mereka yang menyembah berhala, mereka menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah dan lain-lainnya, mereka akan mengikuti Tuhan yang mereka sembah, dan Tuhan-Tuhan mereka ini akan membawa mereka menuju api neraka. Hingga akhirnya semua mereka masuk api neraka. Adapun orang-orang mukmin, mereka akan mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu telah kita bahas bahwasanya orang-orang mukmin di sini masih bercampur dengan orang-orang munafik. Ya, orang-orang mukmin ini akan bercampur dengan orang-orang munafik. Inilah yang akan Allah Subhanahu wa taala bawa menuju titian sirat. Ya, menuju titian sirat yang terbentang di neraka jahanam. Adapun orang-orang munafik pada waktu itu, ya, mereka tidak sanggup meniti ini. Kenapa? Karena kondisinya sangat gelap. Makanya mereka katakan
wa yaqul munafiqun munafiqat unzuruna naqtabis min nurikum. Orang-orang munafik, baik laki-laki dan perempuan, mereka katakan, sabarlah tunggu kami mau ikut mengambil penerangan kalian. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan kepadanya, udah kalian balik, ambillah, bawa, cari cahaya kalian sendiri. Jadi ikhwah, yang akhirnya orang-orang munafik dari kalangan orang-orang mukmin akan tereliminasi sendiri. Ya, akan tereliminasi sendiri. Dan akhirnya mereka tergelincir masuk ke dalam api neraka. Adapun orang-orang mukmin, ya, di antara mereka ada yang melintas di atas sirat. Titian itu bagaikan sangat kencang, bagaikan kedipan mata, sudah sampai dia ke seberang. Ada yang bagaikan kilat sampai ke seberang. Ada yang bagaikan tiupan angin kencangnya. Ada yang bagaikan orang yang berkuda sangat kencang. Ada yang berlari, ada yang merangkak, ada yang jatuh bangun, ya, jatuh bangun hingga akhirnya dia dikait oleh pengait yang ada di pinggir sirat, ya, sehingga dia masuk neraka jahanam. Ada yang walaupun sudah terkait namun tidak sampai jatuh, yang akhirnya dia sampai juga ke seberang dengan tubuh yang tercabik-cabik. Jadi kalau kita lihat dari hadis-hadis ini, memang orang-orang kafir tidak ikut meniti sirat. Yang meniti sirat hanyalah orang-orang mukmin saja. Ya. Yang melintasi sirat ini hanyalah orang-orang mukmin saja. Orang-orang kafir sudah lebih dahulu dibawa oleh Tuhan-Tuhan yang mereka sembah masuk ke dalam neraka jahanam. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Para pemirsa sekalian, saya kira itu sajalah kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Demikian saya undur diri, wabillahi taufik. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.